Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, kamu harus dengar ini, hal besar yang akan terungkap di hidupmu yang berkaitan dengan masa depanmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya. Tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the moon, ada six of wands, ada ten of swords, ada kartu death, dan di sini eight of swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the moon. Saya merasakan ini sebuah kebohongan ya. Oke. Itu tentang hubungan, entah itu dalam hubungan pertemanan, hubungan asmara, atau apapun. Di sini saya merasakan ada sebuah kebohongan. Ada kebohongan yang seseorang lakukan. Tentunya orang ini sangat kamu percaya. Dan sepertinya ada hal yang mengakibatkannya. Oke. Kebohongan yang dia lakukan pada akhirnya ada resikonya, ada akibatnya. Dan memang ini tidak bukan sebuah kebetulan, tetapi memang jelas sesuatu ini terjadi karena memang ada yang merencanakan. Ada yang mendekat sama kamu karena memang ada yang ingin dia tuju, yang ingin dia capai, ada maksud tertentu. Dan perlahan kebohongan ini akan terungkap. Oke. Hal besar ini akan terungkap di hidup kamu. Dan ini berkaitan ya. Ini berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi sepertinya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih waspada, untuk lebih berhati-hati karena ada yang mendekat tetapi dengan maksud tujuan tertentu. Dan memang yang terjadi dalam kehidupan kamu ini bukan kebetulan, tetapi memang ada yang merencanakan. Ada yang memang gak suka dengan pencapaian kamu, ada yang gak suka dengan proses kamu. Jadi hati-hati ya. Oke. Ada yang mungkin menghalangi proses kamu di sini. Ada yang membuat bisa saja membuat cerita, oke, mengarang sebuah cerita kebohongan di sini. Adu domba juga bisa di sini. Artinya sesuatu hal yang bisa saja untuk menggagalkan proses kamu. Ada yang gak suka dengan pencapaian kamu. Ada yang tidak suka dengan apa yang kamu kerjakan saat ini. Ya mungkin ini tidak lepas dari perasaan iri, dengki. Ada. Ya mungkin orang sekitar ya. Ini bisa orang terdekat, teman, atau bahkan sahabat, keluarga sendiri juga bisa. Jadi hati-hati, oke?
Itu yang saya lihat di sini. Karena dalam hidup tidak lepas dari hal-hal seperti itu ya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang iri dengan proses pencapaian kamu. Di sini ada Six of Swords. Memang terkadang untuk bisa mencapai sesuatu hal yang luar biasa, itu banyak pengorbanannya ya, perjuangannya, hal-hal yang tidak mudah untuk kamu bisa sampai di titik ini. Tapi pada akhirnya semua yang terjadi, apapun yang menimpa kamu, membuat kamu jadi lebih paham, jadi lebih mengerti mana yang teman, mana yang kawan, mana yang lawan, mana yang benar-benar tulus, mana yang tidak. Jadi kamu lebih bisa lebih paham, lebih pintar. Karena memang untuk sampai tentang apa yang kamu inginkan terkadang banyak aja ya halangannya, ujiannya. Tapi di sini kamu sudah mampu untuk lebih memahami bahwa setiap proses itu ada ujiannya masing-masing, ada cobaannya, ada rintangannya. Dan di sini kamu berusaha untuk lebih ya udah menikmati proses aja, menjalani aja. Oke, itu yang saya lihat di sini. Artinya untuk kamu sampai di titik ini memang banyak ya, mungkin ada kebohongan, ada fitnah, oke, ada yang mungkin mengadu domba, macam-macam ya. Artinya seseorang yang mungkin ingin menggagalkan tentang apa yang ingin kamu tuju. Ada juga ya memang sebagian kamu pada akhirnya memang kayaknya seseorang yang menginginkan kamu dalam kehancuran itu ya akhir ada yang berhasil membuat hidup kamu hancur berantakan. Ada untuk sebagian kamu. Ada sebagian kamu yang memang bisa melindungi, tapi ada sebagian kamu yang memang terpengaruh dan pada akhirnya itu berdampak buruk terhadap kehidupan kamu. Ada ya sebagian kamu yang memang terpuruk, kehilangan segalanya. Oke, karena mungkin terlalu percaya terhadap seseorang yang pada akhirnya ya ini merugikan kamu. Tidak hanya secara finansial, materi, tapi juga perasaan, pikiran. Tapi apapun ya yang menimpa kamu berusaha untuk bertahan. Untuk tetap baik-baik saja, meski mungkin belum sanggup untuk bangkit, tapi setidaknya kamu mampu untuk bertahan dengan situasi ini. Apapun yang menimpa kamu. Oke, saya melihat di sini ada pertahanan yang cukup kuat ya. Kamu menyadari bahwa kamu nggak bisa lagi seperti ini. Oke, kamu nggak bisa terus-terusan dalam keadaan seperti ini. Kamu harus survive, kamu harus bangkit dengan lebih lebih berhati-hati, lebih waspada. Karena selalu ada aja dalam hidup, selalu ada aja hal-hal yang seperti itu terjadi. Jadi memang ada hal-hal yang harus kamu pikirkan, kamu pertimbangkan, jangan sampai salah langkah, jangan sampai terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif ya. Karena ada yang berpura-pura, ada yang memakai topeng. Jadi hati-hati terhadap apapun yang mendekat ke kamu. Kita tidak pernah tahu ya tujuan, maksud dari seseorang. Artinya kamu harus mampu untuk lebih melindungi diri kamu dari hal-hal yang seperti itu. Ada kartu Death ya, artinya untuk sebagian kamu yang memang pernah dalam keterpurukan, dalam kehancuran, entah itu dalam karir atau dalam usaha atau mungkin dalam sebuah hubungan. Ada juga ya mungkin dalam sebuah hubungan yang memang kayak seseorang yang ingin merampas kebahagiaan kamu, orang yang iri dengan kebahagiaan hubungan kamu, rumah tangga kamu. Memang ya, tapi di sini saya melihat akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu. Kehidupan yang lebih baru. Jadi siapapun apapun yang meninggalkan kamu demi orang lain, demi sesuatu hal yang dia anggap lebih baik, artinya dia tidak lagi pantas ada di dalam hati dan pikiran kamu. Jadi udah lepaskan. Seseorang yang tidak bisa menjaga komitmennya, seseorang yang tidak bisa lagi menghargai, menghormati kamu sebagai pasangannya, artinya dia tidak lagi pantas untuk kamu. Dan di sini meski ada sebagian kamu yang memang hubungannya berakhir, tapi ada juga yang sebagian kamu yang memang di sini berani untuk kembali memulai, atau kamu nggak mau lama-lama dalam kesendirian. Ada juga, tapi ada juga yang mungkin masih betah dengan kesendirian.
Ada juga yang masih ragu-ragu, masih takut atau masih kayaknya masih butuh waktu, butuh jeda untuk bisa memulai kembali sebuah hubungan yang baru. Dan di sini ada Eight of Swords. Ini kayak saat ini kamu sudah benar-benar mampu untuk melihat sesuatu itu tidak hanya dari penampilan luarnya saja, tapi lebih kepada sudut pandang yang berbeda. Ya, mungkin di sini ada yang membuat kamu pernah tertipu karena penampilan seseorang, ternyata manipulatif, ternyata penuh dengan kebohongan. Dan di sini saya melihat saat ini kamu sudah lebih peka, kamu sudah lebih sensitif, kamu sudah lebih berhati-hati. Artinya mampu untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari penampilan saja. Karena kamu tidak mau salah lagi, karena kamu tidak mau salah lagi dalam melangkah. Apapun itu, tentang apapun itu, baik tentang partner, teman, hubungan, apapun. Artinya kamu sudah lebih berhati-hati untuk setiap pilihan, keputusan dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada detox, ada fine balance. Di sini ada truth and insecurity. Di sini ada leave the past behind, dan ada focus on the positive. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat saat ini kamu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang akan menambah beban ya dalam pikiran, perasaan kamu. Berusaha untuk membersihkan pikiran, hati terhadap sesuatu hal yang akan menghambat langkah kamu. Jadi kamu tidak mau terlalu memikirkan tentang apa yang sudah terjadi ya, entah itu sebuah kehancuran, entah itu sebuah pengkhianatan atau kebohongan. Kamu sudah tidak mau lagi terbebani dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Saat ini fokus kamu lebih menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena kamu nggak mau salah langkah lagi, kamu nggak mau menyesal lagi. Karena ada hal-hal yang dulunya membuat kamu dalam penyesalan, yang pada akhirnya kamu menyalahkan diri kamu sendiri karena melakukan sebuah kesalahan ya. Tapi apapun itu yang udah berlalu, biarlah berlalu. Yang terpenting saat ini fokus kamu terhadap apa yang ingin kamu tuju. Oke, apa yang ingin membuat kamu ingin bangkit ya. Ingin kembali meraih sesuatu hal yang pernah kamu dapatkan dulu, tentang kebahagiaan, kesuksesan, atau bahkan yang kamu dapatkan ini akan melebihi dari ekspektasi kamu, melebihi dari apapun yang kamu harapkan ternyata. Artinya itu adalah jalan Tuhan ya, jalan takdir yang membawa kamu ya memang untuk bisa mencapai sesuatu hal yang luar biasa. Terkadang harus ada dulu yang harus kamu lewati, hal-hal yang tidak mudah. Jadi di sini kamu tidak perlu berkecil hati ya, atau kamu tidak perlu minder atau insecure dengan keadaan kamu yang mungkin masih ada sebagian kamu yang sampai saat ini masih sendiri, masih terpuruk, masih terbelenggu dengan kesedihan atau kekecewaan. Jadi nggak perlu berkecil hati, yakin perubahan itu akan selalu ada. Jadi yang terpenting kalau kamu ingin sebuah perubahan ya pastikan kamu melakukan perubahan kecil dalam diri kamu untuk move on, untuk healing, untuk bisa sembuh, untuk recovery, oke? Untuk pemulihan. Memang tidak mudah, pastinya selalu harus ada proses ya, waktu untuk benar-benar mampu untuk menyembuhkan trauma, sakit hati, karena mungkin pernah dikecewakan, pernah dikhianati. Tapi apapun itu ya, di sini kamu harus mampu untuk lebih mencintai diri kamu sendiri ya, karena kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Jadi ya udah, ikhlaskan, lepaskan aja apa-apa yang nyakitin kamu, seseorang yang mungkin pernah membuat kamu terluka, maafkan, oke, meski tidak mudah ya, tapi setidaknya kamu tidak lagi berfokus tentang sakit hati, kecewa, tapi fokus terhadap hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih membangun, oke, membangun diri kamu jadi lebih baik ya. Karena di saat kamu melakukan yang terbaik, yakin hal-hal yang baik itu juga akan datang. Dan saya melihat di sini kamu juga lebih selektif ya, lebih memilih tentang sesuatu hal yang mana yang benar-benar terbaik, yang mana yang benar-benar kamu butuhkan dalam kehidupan kamu. Karena ini berkaitan ya dengan masa depan kamu. Jadi ya jika ada sebuah kebohongan, pengkhianatan, artinya itu tidak pantas untuk kamu dan kamu berhak untuk memilih jalan kamu untuk masa depan kamu. Ini berkaitan tentang masa depan. Oke, jadi pastikan kamu memilih sesuatu itu lebih memikirkan, lebih mempertimbangkan. Jangan salah langkah, jangan percaya hanya karena janji-janji manis yang pada akhirnya tidak pernah terrealisasi. Jadi kamu harus lihat apa yang mampu dia lakukan, apa yang mampu dia berikan, apakah kenyamanan, ketenangan, kedamaian itu kamu dapatkan. Artinya kembali lagi di sini kamu yang tahu, kamu yang lebih merasakan mana yang benar-benar buat kamu bahagia, mana yang tidak. Karena biasanya kepalsuan atau kebohongan itu akan terasa ya. Sesuatu hal yang berlebihan itu akan terasa. Jadi kamu akan lebih tahu mana yang tulus dan mana yang tidak. Mana yang pura-pura, mana yang tidak. Oke, jadi kamu akan lebih peka, lebih sensitif terhadap siapapun atau apapun yang mendekat ke kamu. Karena kamu tidak mau terjadi lagi hal-hal yang dulunya. Kamu tidak mau kembali ke masa lalu. Kamu fokus terhadap sesuatu hal yang benar-benar punya masa depan yang lebih baik lagi. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, gelisah, atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang mungkin terlihat sama baiknya ya, tapi yakin akan ada yang terbaik untuk kamu. Oke, dan semoga ini juga bisa memberikan pencerahan, kekuatan untuk kamu lebih lebih berani lagi untuk tidak takut melangkah, untuk yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!